kalau nanti ternyata ada isyarat ke masjid, rugi bandar. Apalagi sekarang mau berangkat, belum beli kambing, belum berkorban, modal udah berewot. Ada kan? Nggak salah. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang mana di dalam pelaksanaan takdim kuliah subuh di Lantai Agung ini kebetulan untuk Sabtu ini bertempat di Masjid Jami As-Siddiqiyah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Qala radhiyallahu anhu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, ila akhir kitab. Hadirin jamaah sekalian sedang majelis taklim rahimahumullah, wabil khusus para asatidzah, para guru yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan semuanya kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak akan mampu kita menghitungnya karena
Demikian banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kadang-kadang kita sendiri lupa untuk memintanya, tapi dengan kasih sayang Allah, Allah berikan nikmat itu kepada kita. Kita lupa kadang-kadang minta nikmat apa, dikasih oleh Allah. Kita lupa kadang-kadang minta nikmat sehat, dikasih, alhamdulillah. Kita lupa kadang-kadang minta nikmat biar bisa duduk kayak gini, alhamdulillah dikasih oleh Allah. Banyak sahabat-sahabat kita, banyak orang-orang yang nggak bisa duduk, kita bisa duduk, alhamdulillah. Jadi banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, tanpa kita nikmat karena sayangnya Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga benar-benar kita bisa meraih bahagia fil dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu dan selama-lamanya terlimpah tercurah kepada makhluk terbaik, kekasih Allah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya. Jamaah sekalian berbahagia, kita akan melanjutkan daripada pembahasan hadis, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita sudah terangkan bahwa datang seseorang, ya, pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu juga banyak para sahabat. Ya, ringkasnya pada hadis ini, orang ini datang hatta jalasa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang, ya, ke hadapan Rasul, faasnada rukbataihi ila rukbataihi, berdekatan antara lutut yang datang ini dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah kita bahas. Kemudian lanjut daripada hadis itu, faasnada rukbataihi ila rukbataihi. Nah, ini akan kita bahas. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidaihi. Itu aja yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan yang datang ini meletakkan, menaruh kaffaihi, kaf, ini kaf namanya, apa ini? Telapak tangan. Wa wadu'a kaffaihi, dan orang yang datang ini meletakkan kaffaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas pahanya. Ya, nah, di sini ya, meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Paham kita gimana? Kira-kira orang ini, yang makhluk ini, malaikat Jibril ini datang meletakkan apa telapak tangannya di atas pahanya. Nih nyanya sini mana kembalinya nih? Yang pertama, bahwa doa kafai meletakkan kedua telapak tangannya, ya, di atas pahanya. Yang pertama kemana kembalinya? Yang pertama kembalinya, domir kembali ke nya adalah Jibril meletakkan kedua telapak tangan Jibril, ya, di atas pahanya. Paha siapa nih? Yang kedua, yang Rasul apa yang Jibril? Itu ya. Nah, ini memang ada iskal di sini dalam hadis ini, ya. Ada yang mengatakan, ya, meletakkan kedua tangan, telapak tangan Jibril ke paha Rasul. Ada juga yang bilang begitu. Maka timbul pertanyaan, hal al-murad fakhidai an-nabi sallallahu
yang dengan paha ini, telapak kedua tangan telapak ini apa diletakkan ke paha Rasul atau ke paha Jibril sendiri. Gitu ya. Al-Utsaimin mengatakan, ya, hadis ini fakdu hadar rajul, yaitu dimaksud dengan kedua telapak tangan meletakkannya di atas kedua paha, itu paha orang itu sendiri, yaitu paha Jibril, ya, dan bukan paha Rasul. Begitu ya, Pak. Karena ini ada. Nggak mungkin apa? Menurut Al-Utsaimin nggak mungkin kalau orang ini datang pegang paha Nabi Muhammad, beritahu saya tentang apa itu Islam, pegang pahanya. Bapak nanya saya, pegang paha saya. Jadi sini gue bilangin jadi, ini gue mau nanya ini begini, apa dekat itu apa? Utsaimin mengatakan, Syekh Al-Utsaimin mengatakan yang dimaksud dengan paha itu adalah paha Jibril sendiri. Tangan juga lebih adab. Kita juga begitu kalau nanya orang, kita nanya, kedua tangan kita taruh di atas paha kita. Gimana kabar? Kan enak. Tangan kita taruh di paha kita. Ya, kedua tangan kita taruh di paha kita. Baru kita bertanya, Ustaz. Sopan. Tapi kalau kita letakkan kedua telapak tangan kita di atas paha guru kita, apa kata orang? Terlalu dekat, terlalu akrab. Nah kita ini jangankan kepada Rasul, sama orang yang kita takzimi aja, kita harus beradab. Sama orang yang kita takzimi, dengan orang yang kita hormati, ataupun dengan ulama gitu, kita ini harus beradab. Apalagi kehadapan baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Banyak adab yang harus dijalankan ke atas orang mukmin terhadap baginda Rasul SAW. Memanggil Rasul saja itu gak boleh seperti kita manggil satu dengan yang lain. Oleh Muhammad, ya Rasulullah, gak bisa. La taj'alu du'a Rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Enggak boleh. Manggil Rasulnya Rasul, Muhammad, enggak boleh. Itu larangan dari Allah. Bahkan kita enggak boleh suara kita lebih kencang daripada suara Rasul, enggak boleh. Ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Kalau di Raudhah itu, ya, di Madinah, di Raudhah itu kita kalau baca Quran ya jangan terlalu kencang, pelan-pelan. Ada Rasul dengar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki dia dalam ketika kita berada di Raudhah, di Madinah, di Masjid Rasul, Masjid Nabawi, itu jangan baca Quran dengan suara keras. Rasul dengar. Hati-hati, karena suara yang lebih keras daripada suara Rasul bisa mengakibatkan kita neraka. Gak boleh. Maka gak boleh kita manggil Rasul dengan suara yang keras. Keberat aja malu. Doa Rasul bainakum ka doa ba'dakum. Jangan seperti kalau kita manggil satu sama lain dengan suara keras, silakan. Tapi begitu kita berhadapan dengan Rasul, jangan sekali-kali. Sampai-sampai tadi ada ketika kita baca ayat Al-Quran di Raudhah, jangan dengan suara yang keras, yang selar, yang terlalu keras. Karena ketika kita berada di Raudhah, Rasul melihat kita itu. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita berada di Raudhah, Rasul lihat kita maka kita salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rasul jawab. Ketika kita mengucapkan salam di Raudhah, itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, rohnya balik lagi ke jasadnya, jawab itu. Jawab. Setiap orang yang salam kepada Nabi berada di Raudhah, itu Rasul
Ya, ilmu nih. Begitu kita sampai ke Raudhah, misalnya, ya, saya kalau dapat rata kita ke Raudhah. Begitu kita balik dari mau meninggalkan Raudhah, jangan sekali-kali kita berbalik arah sampai mundur terus, ini ada. Ya, kita diarah ke Raudhah. Ya, ini ilmu nih, ada di akhlak ini. Ya, lakukan gini. Banyak sholawat, aku mau sholat pada Rasul. Begitu kita mau pulang, jangan sekali-kali pulang kita langsung membalik arah. Mundur sampai gak kelihatan makam baru balik arah. Ini ada gini, akhlak ini. Siapa pergi haji tahun ini? Ada berangkat haji tahun ini. Sama begitu kita di Ka'bah juga. Saya lakukan begitu. Ini ada, ini akhlak. Ya, saudara-saudara kita yang belum berangkat, kalau kasih tahu, karena sekarang jarang orang pertemuan haji jarang. Ya, orang pertemuan haji jarang. Ya, karena masih ragu-ragu berangkat apa enggak, ya. Orang yang daftar haji sekarang 20 tahun, 30 tahun baru berangkat. Makanya yang enak sih kita kalau mau pergi haji naik sepeda 7 bulan sampai. Ada naik sepeda ya? Naik sepeda 7 bulan sampai ngantri. Kalau kita ngantri di Indonesia sekarang itu kira-kira 25 tahun baru berangkat. 25 tahun umur kita nyetor umur 70 baru nyetor, 25 tahun baru berangkat. Umur berapa kira-kira? Hitung aja 95 tahun kalau masih hidup. Makanya lebih cepat lagi kalau pergi haji naik sepeda 7 bulan sampai. Ada ceritanya siapa itu? Ada itu. Jadi begitu kita ada di Madinah, begitu kita ada di Mekah, begitu kita mau meninggalkan Raudhah, ini ada ini termasuk ini pembahasan kita. Makanya nggak pantas kalau Jibril itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas Pak Rasul. Nggak ada. Jangankan di hadapan Rasul, di antara sama kita aja. Kita punya guru yang kita ta'zimi, kita punya kiai yang kita hormati, kita nanya, nggak mungkin kita taruh kedua telapak tangan kita di atas paha kiai. Nah, gitu. Nah, makanya hadis ini ya dikatakan wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Nah, gitu ya. Dan ini merupakan orang yang meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Begitu dia bertanya, itu ada rasa syauq, ada rasa kerinduan, ada rasa keinginan yang kuat. Yuk saya mau dengerin apa jawabannya. Tunduk dia, khusyuk dia, tawadhu dia, sambil dia bertanya, Kiai tolong kasih tahu saya apa itu rukun wudu misalnya, sambil kita duduk, sambil kita menundukkan kaki menundukkan pandangan kita dengerin jawaban Pak Kiai, itu lebih khusyuk. Seolah-olah kita sangat rindu, sangat kangen dengan jawaban Kiai tentang rukun wudu misalnya, tentang rukun sholat misalnya. Nah, itu kan lebih khusyuk kita. Demikian juga ketika malaikat Jibril bertanya dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri, ya, kemudian dia menjawab, dia mendengarkan daripada apa-apa yang akan dijawab oleh Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ya kita kalau seseorang itu ya kalau dalam keadaan sholat pun kalau dipanggil Rasul batalin sholat, ikut apa jawab panggil Rasul. Itu kayak gitu, itu pikir. Ya kalau yang manggil guru kita batal jangan. Lagi sholat panggil batalin jangan. Lanjut. Ini Rasulullah SAW. Begitu ada yang begitu ada orang yang lagi sholat kemudian dipanggil sholat, dipanggil orang itu batalin sholat. Ya, jawab panggilan Rasulullah SAW. Itu begitu agungnya kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW di hadapan Allah. Ya, beliau adalah aku, makhluk yang terbaik, makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang banyak mendapatkan syafaat dan banyak memberikan syafaat
kita, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di dunia. Itu yang dapat saya makan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi dikit aja, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, ya, dan yang datang ini meletakkan kedua tangan telapak tangannya di atas pahanya. Ya, sekali lagi, kedua tangan telapak tangannya diletakkan di kedua pahanya sendiri, bukan di paha Rasulullah SAW. Saya kira itu dapat disampaikan dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sama-sama dengan mendengarkan mau'izah hasanah yang pada kesempatan di hari ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhibbuddin Marzuki. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nas fil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Bisri qawlikal qadim bihaqqi khalilika Ibrahim alaihi salam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kuliah subuh Majelis Ta'lim Lenteng Agung dan jamaah Masjid As-Siddiqiyah rahimakumullah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama kita muliakan, kita doakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Sholihin Ilyas LC, mata'ala Allah bi tuli hayati wa nafa'ana bi ulumihi, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Jami' As-Suhada As-Siddiqiyah Al-Haj Suhendi Jailani beserta jajaran pengurus DKM yang lainnya, insyaallah diberikan kesehatan wal afiat. Segenap pengurus Majelis Taklim Lenteng Agung, Yatinah Kodai, Akinal Mahbub Ustaz Pariyadi SPD beserta jajarannya, guru-guru kita yang hadir, Ustaz Haji Hidayatullah, Al-Ustaz Abdul Qahar, Ustaz Ahmad Maulana, Al-Ustaz Salahuddin, para sepuh bini sepuh, orang tua, alim, dan para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim, seluruh jamaah yang hadir, insyaallah kita semua senantiasa diberikan kesempatan nikmat sehat walafiat sehingga dapat berkunjung ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Madinatul Munawwarah dan melaksanakan ibadah di Makkah Al-Mukarramah, amin ya rabbal alamin. Para segenap pengurus jajaran Nahdlatul Ulama RW berapa? RW 3 Kelurahan Lenteng Agung. Dalam kesempatan yang baik ini tidak banyak yang akan saya sampaikan karena menurut informasi
Begitu banyak jamaah majelis taklim Lenteng Agung yang akan melanjutkan perjalanan menuju Saum Yatim untuk mengikuti kegiatan penyembelihan hewan kurban. Mudah niat berkurban dan juga ingin menyembelih dengan sendiri, maka butuh modal begitu banyak besar. Sehingga jika saya katakan orang yang berkurban memberikan kepuasan kepada pihak lain dengan menerima kerugian materi bagi pihak berkurban, ini setuju apa enggak? Memberikan kepuasan kepada pihak lain dengan menerima kerugian materi bagi pihak yang berkurban, setuju apa enggak Bapak-bapak? Ada yang enggak setuju? Ibu-ibu setuju Bu? Kepuasan kepada pihak lain, tetapi bagi yang berkurban menerima kerugian materi. Bahasanya agak sedikit ekstrim, kerugian. Rugi berkorban, menerima kerugian. Tak jauh-jauh kita akan menerima pahala, karena urusan pahala itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Singkat, ketika Habil menerima kerugian materi dirinya untuk kepuasan Qabil, itu dia berkorban. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menerima kerugian yang sangat besar berupa materi, yaitu putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, demi kepuasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, ketika bernazar menggali sumur Zam-Zam, maka jika berhasil dia bernazar untuk mengorbankan salah satu putranya, maka terjadilah apa yang diinginkan, tercapai apa yang dikehendaki. Maka diundilah, dikocoklah beberapa anaknya, sampai bahkan wakil 10 kali kemudian yang keluar Abdullah. Maka kata paman-paman Abdullah, agar kiranya Abdul Muttalib ini jangan menyembelih Abdullah, dikorbankan untuk kepuasan pihak lain, walaupun kendati menerima kerugian materi. Akhirnya digantilah dengan 100 ekor unta untuk mengganti kurban Abdullah. Maka dari Abdullah muncullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pertanyaan. Oleh karenanya, kurban itu berasal dari kata qurba, dekat, mendekatkan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan fa inni qarib, fa inni qarib, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, dekat kepada hamba. Allah sudah menyatakan dekat. Kenapa kita bilang kita jauh dari Allah? Allah sudah dekat. Maka dengan berkurban, qurba ya mendekatkan, rapat. Kalau kita mau sholat jamaah di Masjid As-Siddiqiyah, itu begitu imam sudah siap mau takbiratul ihram, suffakum fa inna tasmiyatas sufuf min tamami sholat. Rapatkan, dekatkan satu sholat, agar dengan rapat dan dekat menyempurnakan daripada nilai jemaah. Kalau mendekatkan itu udah dekat, tapi
kalau masih jauh, itu yang perih. Ini kata orang Lenteng Agung dan Turi. Mendekatkan itu udah kadang-kadang dekat, dirapetin. Coba itu yang jauh mendekat, yang rapat mendekat, yang jauh merapat. Yang jauh merapat, yang merapat mendekat. Rapat. Allah sudah dekat. Dengan berkorban kita merasa tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa mendekatnya? Udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah adalah berkorban. Sehingga orang yang ingin berkorban khususnya pada tahun ini, itu adalah meyakini bahwa Allah itu dekat. Makanya muncul berkorban. Walaupun dia akan menerima kerugian materi ini. Perangkat pesawat yatim, pengurus panitia juga menyebutkan jumlah ongkos transportnya. Udah itu kagak lenggang, yang punya golok bawa golok, yang kagak bawa duit udah disiapin buat beli. Dan selesai sono kita kan butuh rokok kagak sebatang, 2 batang, yang minimal setengah slop sama 12 lusin. Butuh bensin, butuh lagi jorak, ada lagi mancing karena disiapin empang sama Ustadz Nur Albar. Terus kita siapin waktu. Udah gitu nanti disorong sama Bang Adi Dayong, dikoordinir siapa yang mau beli kambing. Belum cukup iuran lagi, terus siapa ternyata berat karena ingin menerima kerugian materi. Ketika itu muncul dengan penuh keikhlasan, maka si korban secara tidak langsung, secara ruh al-udhiyah, ruh al-udhiyah, ruh pengorbanannya, dia yakin bahwa Allah fa'inni qarib, sesungguhnya dekat. Aku ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkorban. Makanya ini ada waktu, ada materi, ada duit, ada tenaga, berangkat ke sawah yatim. Kita ajarkan bagaimana cara menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam, tuntunan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, dia punya motivasi. Kalau tahun kemarin saya belum bisa berkorban, tahun ini saya akan berkorban. Kalau memang korban itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang lebih baik hari ini, tahun ini dibanding tahun kemarin, itu termasuk orang yang robihun. Bagaimana Nabi analoginya? Man kana yaumihi khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumihi misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumihi syarran min amsihi fahuwa mal'un, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tahun ini lebih baik dibanding tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang robihu, beruntung dunia dan akhirat. Wa man kana yaumihi misla min amsi, tahun ini, hari ini sama dengan tahun kemarin. Tahun kemarin belum sempat korban, sekarang nggak sempat lagi. Bahwa makbul, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumihi syarran min amsihi, siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih baik, lebih jelek dibanding tahun kemarin, fahuwa, maka dia termasuk orang yang celaka. Oleh karenanya kita sudah diberikan kemampuan zahir dan batin sama Allah. Kalau kita berdoa agar diberikan kemampuan zahir dan batin, Allah sudah berikan, sehingga kita ditakdirkan untuk hidup di dunia ini. Tinggal kita bagaimana
mengangkat dan menggunakan kemampuan spiritual kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita tinggal pilih daripada analogi 3 pilihan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita termasuk orang yang beruntung, atau yang rugi, atau bahkan yang celaka? Oleh karenanya tahun ini tepat momennya kita untuk diajak bagaimana kita berkurban secara syariat, dan hakikat daripada kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah sudah dekat. Allah tidak jauh. Ar-Rahmanur Rahim. Allah dekat. Cuma kita yang jauh daripada, kita yang menjauhkan diri kepada Allah. Allah dekat. Untuk lebih dekat lagi, korban mendekat dengan cara udhiyah, berkurban, mengorbankan ini. Karena kalau nanti ternyata ada isyarat ke masjid, rugi bandar. Apalagi sekarang mau berangkat, belum beli kambing, belum berkorban, modal udah berewot. Ada, nggak salah. Kita manusia berpikir, bocah mau masuk sekolah, kontrakan giliran tagihan, listrik belum bayar, kambing lagi naik-naiknya harganya, suruh korban. Ada terbesit dalam pikiran kita. Itu sebenarnya sudah mulai tahu. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu kebimbangan dan keraguan tidak sia-siakan oleh iblis menggoda, sehingga Ibrahim bertanya kepada istrinya, ini aku firman Anni azbauka unzur mada tahu. Ya anakku, aku bermimpi, putraku, aku dapat isyarat. 3 kali aku mendapatkan isyarat. Kalau aku suruh menyembelih, wahai putraku tercinta, ini azbauka unzur mada tahu. Bagaimana pendapat kamu, wahai anakku? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau kita terbesit ada kerugian materi, kita korban. Utang-utang lah, yang penting saya lihat bayar. Ini ada terbesit, itu sudah termasuk proses korban itu. Enggak salah, manusiawi. Makanya dengan adanya rasanya kita kerugian, ingin berkorban, uang pas-pasan, disitulah nasrun minallah wa fathun qarib wa basyir sabir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah akan ganti berlipat-lipat dari kerugian yang kau lakukan demi mendekatkan diri kepada kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janji akan diganti 100, 1000, sejuta kelipatan daripada kerugian setitik yang kita rasakan, ketakutan yang kita alami. Memang karena itu prinsip berkorban memberikan kepuasan kepada pihak lain dengan menerima kerugian materi bagi si korban. Karena ada kata kerugian, rasa kerugi, rasa kehilangan, dekatnya asal didasari dengan ikhlas dan sabar karena Allah. Salah satu proses menuju mendekatkan diri kepada Allah, Allah ganti. Gak jauh-jauh, bukan hanya di akhirat, di dunia. Allah ganti pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam bukan di akhirat, dunia. Allah ganti pengorbanan Abdul Muttalib 100 ekor onta sebagai pengganti penyembelih kepada Abdullah. Allah ganti di dunia, bukan di akhirat nanti. Kalau di dunia dapat, bagaimana kelak nanti di akhirat? Insya Allah kita semua ini termasuk orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Muhyiddin Marzuki yang telah menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita untuk bisa meneguhkan hati yang mau korban dan silakan korban, jangan ragu-ragu. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, menutup acara kita pada pagi hari ini, sama-sama kita akan membaca doa. Insyaallah doa akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Salahuddin. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi talabi mardatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan wa sallam fi ta'zimi nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa talabi syafa'atihi fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tawassalna biha bi talabi barakatil ulama'il amilin wal awliya'is sa'imin was syuhada'i was shalihin ala hadhihi niyyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. توسلنا بتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا الأمانة. رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأنزل اللهم يا لطيف يا رب بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار لأكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام. آخر دعواهم